Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahma Ramadhani dengan NIM 173150049, jurusan Perbankan Syariah, ruangan PS2. Jawaban nomor 1, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ini adalah jawaban nomor 2. Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang saham kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali setahun. Yang kedua, pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Yang ketiga, pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama. Yang terakhir, pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha atau managing director dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Landasan dan asas koperasi adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur serta memajukan kesejahteraan anggota. Selanjutnya adalah jawaban nomor 4. Menurut saya, UMKM sangat berperan untuk memajukan perekonomian saat ini. Selama masa COVID-19, UMKM memanfaatkan era digital untuk memasarkan produknya dan hal tersebut dapat membantu perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah jawaban nomor 5. Koperasi memiliki tujuan dan peran secara mikro dan makro. Secara mikro, koperasi berusaha untuk mensejahterakan anggotanya. Hal ini harus dimaklumi karena koperasi didirikan dari, oleh, dan untuk kepentingan anggotanya. Sudah sepantasnya manajemen koperasi, dalam hal ini pengurus, melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada pelayanan kebutuhan anggota, khususnya kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh anggota. Secara makro, koperasi turut memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu melalui sumbangan dalam pendapatan nasional atau PDB. Sekian jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.